Assalamualaikum, welcome to our channel. Bersama dengan Mimi Niki, sama dengan Niki, sama Kiswa. dan Kiswa. Yeay. Nah, kebetulan hari ini tuh bertepatan dengan hari lahir anak aku yang ke-4 tahun, yaitu di tanggal 17 Oktober 2017. Jadi, bertepatan di hari kelahiran anak aku ini, aku ingin sharing cerita tentang pengalaman aku melahirkan 4 tahun yang lalu. Tujuan aku bikin video ini, siapa tahu ada yang punya pengalaman yang sama dan bisa jadi motivasi dan juga penyemangat. Apapun cara melahirkan kita, bagaimanapun cara kita melahirkan, kita semua adalah wanita yang sempurna, kita semua adalah ibu yang hebat. Baik melahirkan secara normal maupun secara sesar. Oke. Walaupun aku melahirkan secara normal, tapi lumayan banyak dramanya banget saat melahirkan anak aku ini. Dan cerita ini bukan untuk menakut-nakuti wanita, tapi malah menjadi penyemangat gitu loh. Kalau apapun yang terjadi, kita insya Allah pasti bisa, kita pasti kuat melewati semuanya. Dan walaupun proses melahirkan itu sakit, tapi percayalah, sakitnya itu terbayar banget kok dengan kehadiran buah hati kita. Aku doakan juga buat mam semua yang nonton ini yang sedang hamil dan menunggu hari kelahiran bisa diperlancarkan melahirkannya dengan cara yang terbaik, di waktu yang tepat. Dan untuk yang sedang menanti buah hati, semoga diberikan titipan segera di waktu yang tepat sama yang di atas. Amin. Aku akan mengawali cerita ini dimulai pada tanggal 12 Oktober 2017, yaitu 1 minggu sebelum hari kelahiran aku ataupun HPL aku. Jadi aku tuh melahirkan tepat banget di hari HPL aku, hari perkiraan lahir, baik secara HPHT, hari pertama hit terakhir, maupun secara USG. Jadi emang karena aku nggak pernah telat mensnya gitu, jadi kayak tepat banget gitu HPL-nya di HPHT dan USG kayak gitu. Dan juga ternyata memang tepat banget di hari itu aku melahirkannya. Jadi pada tanggal 12 Oktober 2017 itu aku mulai bloody show. Bloody show itu kayak mengeluarkan flek-flek bercak darah, yang mana katanya itu adalah tanda-tanda kelahiran sudah semakin dekat. Nah, kebetulan juga seminggu sebelum lahiran itu mama aku udah datang ke sini, karena kebetulan aku di rumah ini tuh cuma tinggal berdua aja sebelumnya sama suami aku. Dan kita tuh memang sama orang tua beda kota, beda pulau, jadi kayak jauh gitu, udah mandiri banget di sini. Dan mama aku datang untuk nemenin aku melahirkan nanti gitu sih rencananya. Jadi pas tanggal 12 itu aku bloody show, aku langsung kabarin suami aku yang lagi di kantor. Dan suami aku tuh kayak antara happy, senang, dan khawatir juga. Jadi terus-terusan chatting, nelpon, gimana deh, udah makin banyak nggak darahnya, gimana mau ke rumah sakit sekarang atau enggak. Terus aku bilang entar aja, karena kan belum ada mulus-mulus kayak gitu. Dan nggak lama setelah itu aku mulai ngerasain mules kram kayak gitu. Aku pikir itu mulai pembukaan ya, ternyata itu namanya kontraksi palsu. Jadi bedanya kontraksi asli dan kontraksi palsu itu datangnya itu nggak beraturan kayak gitu loh. Kalau kontraksi asli itu dia tuh interval waktunya itu beraturan dan sakitnya itu semakin lama kan semakin intens. Dan kalau kontraksi palsu itu tidak seperti itu, jadi sakitnya masih begitu-begitu aja dan waktunya juga nggak beraturan kayak gitu. Jadi pas aku mengalami kontraksi palsu itu, aku pikir ya udah kontraksi beneran kan. Terus suami aku juga udah khawatir, mama aku juga ya udah langsung aja ke rumah sakit kita gitu kan. Ya udah, aku udah memang nyiapin baju-baju di koper, baju-baju bayi dan keperluan aku nanti melahirkan di koper, dan langsung aku masukin mobil tuh udah jauh-jauh hari aku siapin. Jadi kalau misalnya mulus-mulus udah langsung caw aja gitu ke rumah sakit kan, nggak perlu packing-packing lagi. Jadi kita menuju rumah sakit, tempat kita biasa kontrol, langsung kita ke UGD-nya. Dan di sana dilakukan cek VT atau kayak mengecek pembukaan gitu kan, udah pembukaan berapa. Dan ternyata jeng belum ada pembukaan, padahal kayaknya itu udah mulus banget. Iya, Sga. Nah, karena dokter jaga UGD juga bilang ini tuh masih lama Pak, Bu, jadi kayaknya sebaiknya pulang aja, ditunggu di rumah kayak gitu, karena emang belum ada pembukaan sama sekali. Ya udah, itu kan kayak sore gitu ya. Terus aku pulang ke rumah. Nah, terus ya udah sakitnya juga hilang lagi kayak gitu. Terus pas di malam hari, tengah malam itu, ketika mama aku udah tidur dan suami aku udah tidur, aku tuh mules banget, kramnya muncul lagi kayak gitu. Dan aku nggak bisa tidur dong, aku 1 malaman nggak tidur. Itu aku keliling ruang tamu buat kayak supaya nggak kepikiran rasa mulus, jadi kayak aku muter-muter di ruang tamu gitu kan. Tapi mama aku sama suami aku itu tidur, mereka nggak tahu. Dan tiba-tiba tuh menjelang subuh, belum subuh sih, masih kayak jam 4-an gitu, suami aku kebangun kayak kok nggak ada istri aku nih di samping gitu kan. Terus dia keluar ke ruang tamu dan ngeliat aku muter-muter di ruang tamu. Terus kenapa Dek? Aku bilang mules, terus mau ke rumah sakit sekarang. Aku bilang enggak lah, ntar aja, masih bisa ditahan ini mulesnya, kayaknya belum waktunya, lagian udah mau subuh, nunggu waktu subuh dulu gitu pikir aku kan. Ya udah, tapi nanti habis subuh kita cek ya ke rumah sakit, kata suami aku. Oke gitu kan. Nah, setelah habis subuh, udah sholat subuh tuh kita langsung naik mobil menuju rumah sakit. Dan itu kan kita lewat tol. Aku mules banget sepanjang jalan itu. Dan begitu nyampe di rumah sakit, masuk UGD, mulesnya hilang dong. Dan bener aja dicek PT belum ada pembukaan. Oh my god, capek banget bolak-balik rumah sakit.
Terus ya udah kita disuruh balik lagi karena emang belum ada pembukaan. Dan sore harinya aku mules lagi guys. Aku pikir ya udah kontraksi palsu kali ya, tapi ini emang mules banget kayak gitu kan. Terus aku ya udah kita cek lagi ke sana. Terus ternyata alhamdulillah kalau nggak salah pembukaan 1,5. Iya 1,5 kalau nggak salah. Ye udah ada pembukaan, aku senang banget walaupun ya sambil nahan rasa mulesnya. Dan karena aku capek ya bolak-balik ke rumah-rumah sakit kayak gitu, kita mutusin untuk rawat inap aja langsung. Gak tahu kapan lahirannya, tapi ya udah di rumah sakit aja lah, udah kita pesan kamar kayak gitu kan. Terus mau ngambilin kisah? Iya mau ngeluarin kiswa. Abis itu kita di sana, terus dokter itu sempat bukan dokter apa next yang di sana lah, kayak ada bidan perawat kayak gitu, bilang wah ibu nih tahan ya sama rasa sakit kayak gitu kan, nggak ngeluh-ngeluh gitu, paling meringis-meringis aja. Padahal emang belum guys, belum saatnya aku kesakitan banget karena prosesnya drama banget. Jadi ya udah aku nungguin kelahiran proses pertambahan pembukaan tuh lama banget. Jadi di sana itu aku dipermudah supaya diajarin gerakan-gerakan untuk mempermudah pembukaan kayak gitu kan, semakin banyak kayak kayak senam di bol-bol gitu, aku juga kurang tahu ya namanya, kayak di bola-bola hamil kayak gitu. Nah terus dicek lagi, pokoknya pembukaan itu berjalan lama sekali. Dari pembukaan 1 ke pembukaan 10 itu prosesnya 72 jam. 3 hari guys, bayangin aku 3 hari nggak tidur, nggak bisa tidur, bener-bener kayak oh my god, it's painful. Tapi gimana ya, aku selalu mikir semakin sakit maka aku akan semakin cepat ketemu sama anak aku kayak udah ayo semangat, bisa Niki bisa gitu kan, sampai aku udah diinfus. Dan tadinya awalnya aku dipuji kuat gitu, malahan aku sampai nggak bisa apa-apa. Aku tuh kayak cerewet banget ya, aku bilang Niki mau mandi, mau minum susu, mau ini mau itu kayak gitu kan. Terus mamaku bilang di tempat tidur aja deh kayak gitu kan, mungkin kasihan ya lihat aku. Terus kata next yang di sana, ya udah biarin aja bu, paling juga nanti kalau bisa ya udah biarin aja gitu kan. Terus ternyata nggak bisa guys, aku begitu nginjakin kaki ke lantai langsung jatuh kayak gitu sampai nahan rasa sakitnya itu. Nah di tanggal 16 Oktober 2017-nya itu pembukaannya itu udah mulai semakin intens ya. Dan di jam 11 malam katanya diperkirakan lahirnya mungkin jam 11 atau jam 12 gitu katanya. Dan di jam 11 malam ketuban aku tiba-tiba biur pecah guys. Rembes, bukan rembes lagi sih, kayaknya banyak banget gitu yang keluar. Pokoknya aku jadi kayak khawatir banget gitu kan, karena kayak aku pernah baca katanya kalau ketubannya udah pecah itu harus segera dilahirkan supaya anak yang di dalam itu nggak kenapa-napa. Jadi aku kayak udah khawatir banget, antara aku udah bener-bener kesakitan banget dan aku udah khawatir banget sama anak yang di dalam perut aku nggak mikirin lagi deh mau ngelahirin cara gimana pun, yang penting anak aku selamat, cuma itu yang aku pikirin. Terus aku bilang, mas, aku ngomong sama suamiku, yaudah kita sesar aja yuk. Suami aku juga bilang, ya udah kita sesar aja gitu, karena kita khawatir. Suami aku juga nggak tega ngeliat aku kesakitan banget. Itu kayak sampai aku genggam kuat tangan kayak mama suami aku dan yang ada di sana tuh sampai udah kena korban aku gitu karena genggaman erat aku ini, mungkin kena cakar kali ya. Terus habis itu ya udah kan, suami aku tuh ngotot ngomong sama dokternya itu mau bukan dokter origin aku, karena memang waktu itu malam dan udah nggak di rumah sakit lagi, tapi itu lagi ada dokter jaga ya UGD gitu kalau nggak salah, bilang mau sesar aja, kayaknya udah nggak kuat lagi ini gitu. Terus dokter-dokter dan next yang ada di sana itu semua meyakinkan tidak usah sesar karena ini insya Allah bisa normal karena pembukaan terus bertambah dan detak jantung janin masih sangat baik-baik saja. Aku tuh dipasangkan alat apa namanya yang untuk pokoknya itu detak jantung janinnya itu selalu terpantau di alat itu, masih sangat bagus. Air ketuban juga katanya masih cukup, jadi kayaknya masih harus diperjuangkan untuk normal dulu karena katanya kasihan aja aku udah berkorban segitunya sakitnya, nanti kalau udah disesar habis itu sakit lagi kayak double gitu. Pokoknya insya Allah ini akan aman-aman saja kayak gitu kan, karena pembukaan juga terus bertambah. Nah pas suami aku bilang gitu, mau sesar aja, udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Ya udah kalau memang mau gitu. Terus dicek lagi pembukaan, udah pembukaan 9,5 guys, itu udah bentar lagi banget kan kayaknya mau ke 10. Terus aku dengar sama next yang ganti infus aku bilang, ada 2 orang tuh mereka ngobrol, si bapaknya nih mau sesar aja kayak gitu, mungkin udah nggak tega. Terus katanya satu lagi, ya udahlah biarin aja, ntar juga pas dokternya belum datang kan, dokternya harus datang dulu kan, pasti udah ditelepon disuruh datang kayak gitu kan, ntar juga dokternya belum datang udah lahir anaknya katanya kayak gitu kan. Aku ya udah deh, apa yang terbaik aja gimana pun cara ngelahirinnya. Nah pas dokternya belum datang itu aku kan udah dimasuk ke kamar bersalin tuh. Nah terus abis itu dokternya tuh kayak pantau dari telepon kan, karena belum, masih nggak tahu OTW atau gimana, pantau bilang induksi, disuruh melakukan induksi yang pertama itu. Aduh makin sakitnya tuh makin menjadi-jadi banget.
Aduh, aku sampai bernafas aja diajarin gitu, Bu, begini ya, tadi keluarkan kayak gitu. Pokoknya drama banget deh. Kalau ngelihat sinetron-sinetron gitu kan kayak lebay banget ngeliatin. Nah, kayaknya aku tuh lebih lebay banget dari sinetron itu, guys. Nah, itu kalau nggak salah tuh aku kayak dikasih waktu mungkin 7 jam ya setelah ketuban pecah, aku lupa ya. Pokoknya dikasih waktu segitu untuk ditunggu melahirkan secara normalnya, kayak gitu kan. Nah, pas udah beberapa waktu dikasih induksi yang pertama, ternyata belum. Terus dokter telepon lagi tuh, katanya tambah dosis lagi, induksi lagi kayak gitu dengan dosis yang lebih tinggi. Oh my god, aku diinduksi lagi, guys. Ya udah, diinduksi lagi. Terus pas dicek pembukaan di induksi yang kedua, ternyata udah pembukaan 10, jadi aku tinggal ngeden aja. Oh ya, dan sulitnya itu ngelahirin itu kayak nahan perasaan ingin ngeden itu loh. Kayak gimana ya, kita tuh kayak udah kayak kebelet banget pengen ngeden, tapi dilarang kayak gitu karena pembukaannya belum lengkap. Waktu pas yang belum lengkapnya, jangan mengejan dulu sebelum pembukaan lengkap. Gimana sih nahannya, kayak udah nggak tahan banget, aku sampai ngeden aja kayak gitu walaupun belum lengkap. Ya walaupun nggak boleh sebenarnya kan, padahal aku udah baca teori-teorinya gimana gitu kan, tapi ya waktu prakteknya itu nggak segampang teorinya gitu loh. Nah, terus abis itu ini udah pas yang udah pembukaan 10 udah tinggal ngeluarin bayinya kan. Itu semua bidan-bidan next perawat yang ada di sana karena dokternya masih OTW, itu deh mereka yang semangat banget gitu loh. Ayo Bu, ayo bisa Bu, sedikit lagi nih rambutnya udah kelihatan kayak gitu. Pokoknya nyemangatin Bu. Bu, ini harus lahir sekarang juga kata next gitu kan. Aku sampai oh ya, oke. Nanti kalau misalnya sakitnya muncul lagi langsung ngeden ya Bu, katanya. Oke, aku so tahu banget deh pokoknya itu kan. Dan masih sempatnya aku sesi tanya jawab di sana. Katanya gini, ini kalau ibu nggak mau ngeden, nggak bisa ngedennya, kita gunting ya Bu, kita apa ya, hacking namanya, aku nggak tahu kan. Terus aku bilang pas mereka ngegunting gitu, bilang, duh itu diapain itu, pokoknya aku masih pakai sesi tanya jawab kayak gitu. Mama aku udah nangis di situ, suami aku ayo nguatin banget kayak ngelus-ngelus aku, pokoknya nguatin banget kayak gitu kan. Mama aku juga nguatin banget. Terus abis itu aku nggak terlalu pintar ngedennya, mungkin karena anak pertama belum ada pengalaman kayak gitu, jadi prosesnya lama banget kan. Dan sampai si perawatnya itu apa bidan atau apa ya, pokoknya next yang di rumah sakit itu ikut bantu kayak ngedorong gitu. Dan akhirnya alhamdulillah anak aku lahir di tanggal 17 Oktober 2017 tepat pukul 3.45 dini hari. Oh ya, jadi selama proses pembukaan aku dari pembukaan 1 ke pembukaan 10 itu kan memakan waktu sekitar 72 jam atau 3 hari. Dan itu aku masih tetap sholat ya, karena darah yang keluar itu kan darah istihadah ya, jadi tetap kita punya kewajiban sholat. Jadi walaupun sakit ya tetap sholat, jadi darah dibersihkan dulu. Aku sholat sambil posisi duduk waktu itu, kayak gitu. Dan pas anak aku udah lahir, masih ada dramanya lagi guys. Anak aku nggak nangis lahirnya. Aku nggak mikirin ke situ sih waktu itu, karena aku ngeliat anak aku dikeluarin, diletakin ke aku, dan itu bener-bener bulat, gendut banget. Ya, ting tung. Dia waktu itu lahir di berat 3.100 gram dan panjangnya 50 cm. Terus abis itu, karena anak aku nggak nangis, aku nggak melakukan proses IMD atau inisiasi menyusui dini, karena anaknya langsung buru-buru dibawa ke kayak ruang, nggak tahu ya, ruang tindakannya gitu. Kayak tas suami aku yang di sana ngeliat dimasukin selang kayak gitu, mungkin karena katanya dia terminum air ketuban, dan dimasukin selang terus keluar kayak cairan hijau-hijau kayak gitu. Nah, ketuban aku ternyata sudah hijau guys, dan ternyata yang terjadi adalah kenapa anak aku tidak menangis saat dilahirkan. Kemudian kan itu setelah aku lahir baru dokter dokter kandungan aku datang, dan dokter anaknya juga datang. Dan di situ dokter anak juga suruh ambil darah lengkapnya bayi, karena kan kalau di rumah sakit pasti gitu kan, dicek lengkap. Dan dicek darah lengkapnya, hematologinya semuanya normal kecuali jumlah leukositnya. Jadi jumlah leukosit bayi yang baru lahir normal itu harusnya kalau nggak salah ya 9.000 sampai 15.000 mikroliter darah itu, tapi dia tuh jauh di atasnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata anak aku itu sempat terminum air ketuban, dan air ketuban aku itu sudah mengandung mekonium, karena si anak aku ini mengeluarkan mekonium alias fesesnya yang berwarna hitam yang harusnya dikeluarkan saat lahir ke dunia, tapi dia udah keluarin duluan nih di dalam perut, dan terminumlah air ketuban yang sudah terkontaminasi mekonium itu. Dan ini kalau nggak salah secara medis dinamakan MAS atau Meconium Aspiration Syndrome, sehingga ditemukan bakteri di dalam tubuhnya. Jadi karena ada bakteri, maka tubuh memberikan sinyal untuk meningkatkan jumlah leukosit kan, atau sel darah putihnya untuk melakukan perlawanan pertahanan diri gitu kan. Tapi karena saking banyaknya ini nggak bagus juga kayak gitu kan. Makanya jumlah leukositnya itu abnormal di atas rata-rata. Nah, itu harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Nah, kenapa bayi bisa mengeluarkan mekonium atau fesesnya yang berwarna hitam itu saat masih berada di kandungan, padahal yang harusnya dikeluarkan di luar gitu? Itu terjadi bisa karena bayi stres di jalan lahir saat proses melahirkan. Karena prosesnya yang pertama bisa karena yang terlalu lama,
Dan itu terjadi di aku. Prosesnya itu terlalu cukup lama ya, memakan waktu 72 jam. Mungkin dia stres di dalam jalan lahir, pengen cepat-cepat keluar ya nak ya. Kasihan. Jadi akhirnya anak aku harus dirawat intensif di NICU atau Neonatal Intensive Care Unit itu selama 5 hari guys. Jadi sedih banget aku nggak bisa ngelihat anak aku pas abis lahir, nggak bisa ngegendong, nggak bisa IMD, dan belum bisa menyusui langsung karena aku harus pompa antar makanan, antar ASI ke NICU. Dan aku mau lanjut dulu yang terjadi sama aku setelah lahiran. Ternyata masih ada drama lagi, yaitu plasenta aku tidak ikut lahir. Normalnya kan ketika kita melahirkan normal itu plasenta akan keluarkan lahir juga dengan sendirinya kayak gitu. Nah tapi ini setelah ditunggu-tunggu tidak keluar guys. Jadi dokter melarang untuk diambil paksa gitu kan, ditarik itu tidak boleh karena nanti bisa terjadi pendarahan hebat sehingga ibu kehilangan nyawa. Jadi nggak boleh seperti itu, ada prosedurnya. Dan pertama sekali yang harus dilakukan adalah induksi. Jadi aku udah ngelahirin tadi, diinduksi 2 kali, dan aku harus diinduksi lagi setelah melahirkan untuk memancing kontraksi lagi agar plasenta aku bisa lahir juga. Oh my god, aku harus ngerasain sakit induksi lagi setelah ngelahirin. Ya udah, aku diinduksi lagi dengan dosis yang paling tinggi lagi. Jadi total induksinya ada 3 kali induksi yang aku alami, yang aku lalui kayak gitu. Terus setelah itu masih tidak menunjukkan respon apapun setelah ditunggu dan setelah dilakukan induksi ketiga kali. Jadi terpaksa aku harus melakukan opsi yang diberikan dokter, yaitu kuretase. Jadi tapi sebelum kuretase, tangan dokter akan mengambil dulu plasentanya, membersihkannya dengan tentunya steril dengan prosedur, tidak dengan paksa, baru dilakukan proses kuretasenya. Nah, proses ini dilakukan nanti dengan bius total. Jadi aku tidak akan merasakan sakit apapun katanya. Dan juga sekalian dijahit yang tadi mereka bunting. Jadi aku nggak tahu rasanya dijahit itu kayak gimana karena aku di bius total sekaligus di kuret itu. Jadi ya udah, aku langsung dilakukan lagi tindakan operasi kuretase. Sebelumnya hal yang aku alami tadi, plasenta lengket itu atau yang tidak mau keluar itu secara medis dinamakan retensio placenta. Jadi plasenta tidak ikut lahir ketika bayi lahir. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab. Yang pertama, riwayat kuret sebelumnya dan mengkonsumsi obat penguat rahim ketika hamil. Tapi kedua alasan ini tidak serta-merta ya, misalnya orang udah pernah kuret atau mengkonsumsi penguat rahim langsung nanti rahimnya lengket, enggak. Tergantung juga, jadi ya takdir juga. Tapi itu dua poin itu bisa menjadi pemicunya, salah duanya. Dan kedua-duanya itu aku memang mengalaminya. Jadi kalau kalian pernah nonton video aku yang ini, itu aku pernah dikuret saat kehamilan pertama aku. Jadi anak yang aku lahirkan ini harusnya adalah anak kedua, karena aku keguguran di kehamilan pertama aku di umurnya yang hampir menginjak 4 bulan kayak gitu, masih 3 bulanan. Kalian bisa nonton video selengkapnya di link yang tadi aku kasih di atas. Nah di sana aku pernah kuret. Dokter tanya kan, ibu pernah kuretasi nggak sebelumnya? Terus kata suami aku, iya dok, emang pernah. Nah ibu pernah mengonsumsi penguat rahim nggak? Iya dok, emang pernah. Karena aku setelah kuret itu sama, kan ini dokter yang berbeda ya, emang nguret aku dan yang oksigen aku yang sama-sama oksigen tapi berbeda. Nah aku saat itu emang dikasih pas aku baru hamil anak aku yang ini, kehamilan kedua aku kan kontrol sama dokter yang awalnya aku kuret di sana. Nah itu aku dikasih penguat rahim supaya karena menjaga-jaga tidak terjadi keguguran gitu berulang gitu kan, karena ada riwayat keguguran. Jadi aku pernah kuret dan pernah mengonsumsi penguat rahim di awal kehamilan memang. Ya sudah, qadarullah kan aku harus dikuret lagi setelah melahirkan normal. Dan ternyata proses kuret itu tidak lama kan, setelah aku di anestesi sama dokter anestesi, aku tidak sadarkan diri lagi. Dan kemudian ketika aku bangun, tubuh aku sudah dipenuhi alat-alat, sama seperti yang cerita kuret aku ya, seperti itulah. Dan aku ngantuk banget waktu itu. Terus kita sudah aku ditaruh di ruang pemulihan dulu kan. Terus abis itu ya udah aku izin mau tidur dulu, ya udah boleh tidur dulu karena aku ngantuk banget karena 3 hari aku nggak tidur guys waktu ngelahirin anak aku. Nah setelah itu kita pindah lagi ke kamar yang udah kita pesan. Kebetulan saat itu suami aku memesan kamar VIP untuk kita. Jadi alhamdulillahnya di situ aku jadi nggak terlalu baper ya, karena waktu aku nganter ASI ke tempat anak aku itu aku ngelewatin kamar yang nggak tahu pokoknya yang kelas berapa. Mereka itu ada beberapa pasien dalam satu ruangan dan bayinya langsung di samping mereka, saut-sautan, tangis-tangisan. Aku ngebayangin pasti aku baper banget kalau ada di ruangan itu ngelihat bayi-bayi kayak gitu, dan sementara bayi aku nggak ada kayak gitu kan, karena yang biasanya ada di perut aku terus nggak ada, aku kayak kehilangan banget gitu, sedih banget. Ternyata setelah aku udah dipindah ke kamar rawat inap, drama belum selesai juga. Aku tiba-tiba aja kalau kebelet pipis itu nggak bisa ngeluarin urin aku, kayak nggak bisa pipis gitu loh, kayak udah kebelet banget tapi nggak ada yang keluar gitu. Nah terus aku kasih tahu dong sama perawat yang selalu visit aku kan, sama dokter aku juga gitu kan. Nah ternyata kata dokter aku,
kita cek dulu. Terus aku kan abis itu kan di USG lagi tuh, karena aku kan tadi kuret kan. Terus di USG sudah bersih semuanya, dan aku harus pasang kateter dulu. Jadi aku tidak boleh pulang dulu dari rumah sakit. Harusnya kan kalau normal tuh bisa cepat pulang ya, tapi aku tidak. Kayak aku selisih pulang sama anak aku tuh mungkin 2 harian ya. Anak aku kan 5 hari di rumah sakit, aku berapa hari ya, 3 atau 4 hari aku lupa. Itu tidak terhitung sebelum kita lahiran, karena kita kayak dari mulai tanggal 14 kalau nggak salah udah rawat inap sampai sebelum anak aku lahir. Nah habis itu aku dipasang kateter dan diajarin nih kalau cara pipisnya nanti begini kalau pakai kateter. Ya udah, pokoknya sampai aku bener-bener udah bisa normal lagi baru dibolehin pulang gitu kan sama dokter, kalau udah normal lagi pipisnya kayak gitu. Nah di hari pertama anak aku lahir itu, anak aku belum boleh minum apapun. Ngantuk nggak? Enggak. Bobo sayang, Udah. bobo sana. Hari pertama kelahiran anak aku itu dia tidak boleh dulu mengkonsumsi apapun. Tidak boleh, harus puasa dulu ya, karena kan tadi habis diambil darah lengkapnya kan, mau diambil darah lengkap, jadi harus puasa dulu. Nah kebetulan juga memang di hari pertama itu kan ASI aku memang belum keluar. Aku tidak tahu sih belum keluar atau gimana, karena belum aku keluarkan juga. Nah terus abis itu pas di hari keduanya tuh suster datang minta ASI, dan aku kaget karena aku nggak prepare apapun tentang memompa. Aku pikir abis melahirkan aku bisa langsung menyusui anak aku secara langsung, direct breastfeeding. Ternyata kondisinya kan anak aku di NICU, jadi aku harus memompa, dan di situ kita baru repot-repot cari pompa, sampai ganti-ganti pompa yang cocok gimana. Dan luar biasanya bangetnya lagi, masya Allah, walaupun saat itu kan masih keluar tetes demi tetes kayak gitu, kolostrum gitu, tapi kita nggak patah semangat. Kita tetap kayak, walaupun kondisi aku juga belum recovery secara sepenuhnya, tapi aku ngerasa kuat banget waktu itu untuk anak aku. Bahkan ketika aku udah pulang dari rumah sakit itu, aku kan bolak-balik rumah sakit sampai ke ruang NICU, naik turun lantai 3. Sebenarnya ada lift, tapi itu hanya untuk pasien, karena waktu itu aku udah pulang, aku bukan pasien sana lagi, jadi harus naik turun lantai 3 secara manual. Dan aku tuh baru melahirkan kondisinya, tapi aku ngerasa kuat banget waktu itu. Bahkan sampai di mobil pun kita pompa demi anak aku, dan masya Allah hari demi hari susu aku tuh alhamdulillahnya banyak banget, masya Allah. Dan suamiku tuh selalu bantuin ya, kadang dia yang bantuin mompa, kadang dia bantuin pijitin aku kayak gitu. Terus habis itu pas di hari kelima kita visit anak aku, sekalian anterin ASI ke ruangan. Terus kita ngobrol-ngobrol sama perawat yang jaga anak aku di NICU. Terus habis itu tiba-tiba datang kayak tes darah lagi. Jadi anak aku setiap berapa apa tuh di tes darah lagi gitu, mau tahu jumlah leukositnya itu udah normal atau belum. Nah hasil tes darah itu ternyata baru datang, dan kebetulan ini saat itu ada 2 bayi, jadi ada 2 laporan tes darah yang terbaru datang. Pas si perawatnya bilang nih alhamdulillah alhamdulillah hasil tes darahnya bagus, jadi kayak hari ini sudah bisa pulang kayak gitu. Dan kita itu nggak ngeh, khususnya suami aku nggak ngeh, dia pikir si anak yang satu lagi yang ada di NICU itu kan, kayak kita udah kasih selamat, ternyata bukan, ternyata itu anak aku gitu udah boleh pulang. Masya Allah, kayak nangis banget, pokoknya terharu banget kayak gitu. Dan waktu itu di NICU terapi yang atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter anaknya itu yaitu injeksi antibiotik, kemudian injeksi vitamin K, kemudian terapi oksigen, dikasih oksigen kayak gitu di hidungnya, dan inkubator, jadi dimasukkan ke dalam inkubator penghangat gitu. Nah di hari kelima itu kebetulan Kiswa anak aku ini diperbolehkan sama dokternya untuk keluar inkubator, dites dan lepas oksigen. Ternyata kondisinya baik sekali ya setelah dilihat, divisit oleh dokter anaknya. Alhamdulillah. Dan ternyata dia bilang ini bukan si, bilangkan anaknya satu lagi, tapi anak bapak sama ibu kayak gitu kan. Masya Allah, kita senang banget langsung. Kayak kita kan udah nyiapin sih keperluan bayi kita dalam mobil, walaupun kita nggak tahu kapan anak kita pulang, tapi kita siapin aja langsung. Suami aku cepat-cepat ambil buat ambil keperluan bayi aku untuk persiapan anak aku pulang. Dan si perawatnya langsung bilang, ibu silahkan masuk ke ruangan yang sana, coba belajar menyusui yang direct breastfeeding, yang menyusui cara langsung. Terus aku kayak pas dikasih gendong anak aku, itu hari kelima, dan itu hari pertama aku ngegendong anak aku yang aku lahirin. Senang banget, pertama kalinya aku ngegendong anak aku, dan pertama kalinya aku menyusui secara langsung, karena selama ini kan aku cuma pompa. Dan dia sedotannya kenceng banget, lahap banget, masya Allah, pinter banget nyusunya, aku senang banget. Terus habis itu mama aku yang di rumah khawatir kok kita nggak pulang-pulang, karena kan kita persiapannya lumayan lama tuh. Terus mama aku udah kayak chat gitu kan, Kiswa kenapa deh gitu kan, takut khawatir kenapa-napa. Terus aku kasih tahu sekarang kayak ntar aja deh kejutan kayak gitu kan di rumah, soalnya kita nggak bilang kan Kiswa mau pulang, kita sendiri aja nggak tahu kayak gitu kan. Jadi terus
ditimbang juga berat berat pulangnya itu kan tadi berat lahirnya 3.100 gram atau 3,1 kilo, dan ternyata berat pulang itu 3.800 gram atau 3,8 kilo, dan naik banget karena dia pintar minum asinya, masya Allah. Terus habis itu ya udah kita bawa pulang ke rumah, kita naik mobil, terus keluar itu aku dibawa pakai kursi roda sama anak aku digendong, kita naik lift pulang ke rumah. Terus mama langsung buka pintu pas dengar suara mobil kita, langsung bilang, "Kisah kenapa dek?" Terus aku turun bawa bayi, mama aku nangis, aku juga nangis. Pokoknya itu momen kayak mengharukan, salah satu momen terbahagia dalam hidup aku, kita nangis. Akhirnya anak aku pulang dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah, alhamdulillah banget, senang banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah mungkin supaya lebih gampang lagi ngelahirinnya, itu sebaiknya menjelang hari-hari kelahiran itu kita banyak gerak, kayak banyak jalan kayak gitu. Mungkin aku kurang juga geraknya waktu itu, kayak suami aku tuh juga manjain aku banget waktu hamil kedua ini, karena waktu itu kan di hamil pertama itu kan aku sempat keguguran, jadi kayak suami aku tuh takut kalau aku ngapa-ngapain tuh aku nggak boleh, aku nyapu nggak boleh, nyuci piring nggak boleh, pokoknya apa-apa tuh nggak boleh. Kayak ya udah makan tidur aja, mana makannya banyak banget lagi makanya anaknya sampai gendut kayak gitu. Pokoknya aku bersyukur banget sih. Jadi di hari kelahiran anak aku ingin sharing cerita ini yang sebenarnya udah terjadi 4 tahun lalu, tapi semoga cerita ini bisa memberikan informasi kalau misalnya punya keadaan yang sama seperti aku, misalnya pembukaannya lama, terus misalnya anaknya harus masuk NICU dulu, NICU survival, terus harus kuret setelah melahirkan normal kayak retensio placental. Jadi bisa tahu, jangan panik, jangan sedih, insya Allah kita bisa melewati semuanya dan akan indah pada waktunya. Terima kasih dan nonton video aku sampai selesai. Mungkin sekian aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan tinggalkan komentar di bawah ini ya. Terima kasih, bye bye, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya Allah, Abuzat. Semua pasti bodoh. Terima kasih Abuzat. Amin. Amin. Bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Sini, unboxing. Bisa apa pipi yang unboxing? Apa ya? Ayo. Apa ya? Nah, Saya pakai pekala. cek pakai pakala. Selama. Nih, apa nih? Pakala. Abuzat. Udah apa? Ini kasih pas bodoh. Insya Allah. Itu biasa. Jarin sih. Itu udah biasa. Lagi jalan ya.